Halo, selamat pagi semua para anak didik kami dimanapun Anda berada pada hari ini. Nah, semoga Anda dalam keadaan sehat. Jangan lupa kita tetap aturi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Selalu jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan, dan menjaga pola hidup bersih dalam lingkungan kita masing-masing. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan kegiatan kita, yaitu proses KBM, kegiatan belajar mengajar yang kita lakukan seperti biasanya, dan hari ini kita lakukan secara daring. Nah, untuk itu diharapkan kepada anak-anak kami semua supaya mengikuti pembelajaran ini dengan serius dan baik. Nah, untuk sekedar mengingatkan, jangan lupa mengisi daftar hadir yang melalui link yang sudah kami bagikan di awal pembelajaran kita tadi melalui grup Messenger dan grup WhatsApp. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari materi tentang konsep dan sifat-sifat eksponen bilangan bulat. Tentu Anda sudah memahami karena Anda sudah banyak berlatih mengerjakan soal-soal latihan yang ada pada buku Anda masing-masing. Nah, kali ini kita akan mencoba mempelajari materi yang baru, yaitu materi bentuk akar. Nah, materi ini merupakan salah satu prasyarat untuk kita masuk ke dalam fungsi eksponen. Maka untuk anak kami, terutama dalam materi-materi awal atau materi prasyarat ini, nah kita serius karena ini salah satu batu loncatan kita untuk bisa memasuki materi pendalaman yang ada pada buku paket kita. Baik, bentuk akar. Di SMP Anda memang sudah mengenal dan menjelaskan tentang bentuk akar. Nah, Anda juga tentu sudah mengenal bilangan yang dinamakan bilangan rasional dan irasional. Irasional bisa dikatakan itu adalah tidak rasional. Jadi dengan menggunakan kalkulator misalnya yang mampu menampilkan itu sampai 9 desimal kalau kita gunakan dalam kalkulator. Sebagai salah satu contoh, kita ambil dua, misalnya akar 2. Kalau kita buat kita cari hasilnya dalam kalkulator, tentu tampilannya itu adalah 1,4142 13562 dan seterusnya. Nah, sehingga bilangannya itu tidak beratur. Sedangkan misalnya untuk 1/3 itu nilainya adalah 0,3333 sampai seterusnya. Nah, itu kalau kita tekan dalam kalkulator. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan untuk kita adalah mengapa akar 2 termasuk bilangan irasional sedangkan 1/3 termasuk bilangan rasional? Tentu sesuai dengan penjelasan yang sudah Anda pahami sebelumnya, bahwa bilangan akar 2 itu termasuk bilangan. Baik, anak-anak coba perhatikan. Di sini Bapak sudah persiapkan materinya atau ringkasannya. Jadi bentuk akar, pemahaman kita dengan bentuk akar. Jadi secara umum, bentuk akar itu dinotasikan dengan ini yang sudah saya lingkari. Jadi cara bacanya adalah akar pangkat N dari X. Sekali lagi, akar pangkat N dari X, yang mana N di sini adalah merupakan anggota bilangan bulat yang besar dari 1. Bilangan bulat lebih besar dari 1, artinya berarti 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian contoh, akar pangkat 3 dari X, ini contohnya. Kemudian akar X. Kemudian akar kuadrat dari 4. Nah, ini bisa kita ubah menjadi akar kuadrat dari 2 pangkat 2, sehingga hasilnya sama dengan 2. Kemudian akar kuadrat dari 2 ini bisa kita katakan dengan bilangan irasional. Kenapa dikatakan bilangan irasional? Seperti yang sudah Bapak katakan tadi di awal, bahwa bilangan irasional itu adalah bilangan yang kalau misalnya akar 2 ini kita selesaikan dalam
menggunakan kalkulator, maka digit yang ada di belakang komanya itu adalah tak terbatas nilainya, ya. Jadi tidak terbatas nilainya, sangat banyak begitu. Baik, kita lanjut sifat-sifat bentuk akar. Jadi untuk A, B, P, dan Q elemen R berlaku sifat-sifat berikut. Titik 2. Yang pertama, akar kuadrat dari A pangkat 2 itu hasilnya sama dengan A. Yang kedua, akar kuadrat dari A dikali B itu sama dengan akar A dikali akar B. Nah, dengan syarat di sini A itu harus lebih besar atau sama dengan 0 dan B harus lebih besar atau sama dengan 0. Artinya di sini adalah bahwa bilangan-bilangan yang dimaksud itu adalah bilangan positif. Yang ketiga, akar kuadrat dari A per B, maka ini sama dengan akar A per akar B. Nah, syaratnya A lebih besar sama dengan 0 dan B lebih besar dari 0. Yang keempat, P akar A ditambah Q akar A sama dengan buka kurung P tambah Q akar A. Nah, syaratnya A lebih besar atau sama dengan 0. Yang kelima, P akar A dikurang Q akar A sama dengan buka kurung P kurang Q tutup kurung akar A, maka ini sama dengan A lebih besar atau sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah yang keenam, P akar A dikali Q akar B ini menjadi B kali Q akar A kali B dengan syarat A lebih besar atau sama dengan 0 dan B lebih besar atau sama dengan 0. Baik, untuk anak didik kami, untuk Anda bisa lebih memahami tentang materi ini, maka sebaiknya kita membahas dulu tentang contoh soal. Jadi kita bahas contoh soal ya. Jadi contoh soal atau contoh, misalnya A. Ya, jadi ini A itu adalah akar 12 misalnya. Saya memiliki akar 12. Maka ini kalau kita selesaikan hasilnya menjadi apakah pertanyaan saya, apakah ada bilangan kuadrat yang menghasilkan akar 12? Tentu tidak ada ya. Tidak ada bilangan kuadrat yang menghasilkan bilangan 12. Maka yang pertama sekali ini kita harus mengubahnya menjadi 4 kali 3. Jadi salah satu dari kedua bilangan ini sudah merupakan bilangan kuadrat. Jadi bilangan kuadrat yang masuk adalah bilangan 4. Maka ini kita bisa sederhanakan menjadi akar 4 itu sama dengan 2. Berarti 2 akar 3 ya. Jadi angka 3 tetap ya, karena tidak ada bilangan kuadratnya. Kemudian yang B itu adalah akar kuadrat dari 8x pangkat 5. Jadi sama prosesnya juga penyelesaian dengan yang di atas. Dari sini bisa kita perhatikan, ini kita rubah menjadi akar 8 dikali akar x pangkat 5. Oke? Baik. Jadi akar 8 bisa kita pecah menjadi akar 4 kali akar 2. Kemudian akar x pangkat 5 ini juga bisa kita pecah, bahwa ini merupakan akar dari x pangkat 4 dikali x pangkat 1. Jadi ini 1 ya. Ingat pelajaran kita sebelumnya untuk bilangan eksponen bilangan bulat. Kalau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Jadi tentunya di sini bilangan pokoknya di sini sama ya, yaitu x dengan x. Jadi pangkatnya di sini 4, 1. Ingat, kalau bilangan pokoknya sama berarti pangkatnya dijumlahkan. Berarti ini dia 4 tambah 1 menjadi 5. Berarti ini dia persoalannya tadi. Ya. Ini dijabarkan tadi. Maka dari sini kita selesaikan menjadi sama dengan akar 4 itu adalah ya 2. Jadi 2 akar 2. Kemudian bagian yang akar x pangkat 4 dikali x ini bisa juga kita sederhanakan. Ini menjadi Anda tentunya masih mengingat bahwa
ini ya, ada sifat yang seperti ini, bahwa akar pangkat N dari A pangkat M ini nilainya sama dengan A pangkat M per N kalau diubah ke dalam pangkat rasional. Nah, ini sudah Anda pelajari ketika Anda masih duduk di bangku SMP ya. Nah, jadi apa kaitannya dengan ini? Tentu kalau kita mengubah ini menjadi ini menjadi X pangkat. Berarti karena diubah ke dalam pangkat rasional. Tadi ini. Jadi X pangkat 4 per di sini kan 2. Jadi 4 pangkat 2 berarti akar X ini tetap. Sehingga ini sama dengan 2 akar 2. Jadi X pangkat 4 per 2 itu sama dengan X pangkat 2 dikali akar X. Jadi ini tetap. Lanjut. Sekarang kita sederhanakan lagi. Jadi 2 kali X kuadrat itu adalah 2X pangkat 2. Kemudian 2 kali X. Jadi 2 dengan X sama-sama di dalam akar. Menjadi hasilnya adalah akar 2X. Jadi inilah yang menjadi penyelesaian persoalan B, yaitu akar kuadrat dari 8X pangkat 5. Jadi diharapkan kepada anak kami lebih memahami. Kemudian lanjut ke bagian C. Ya, ke bagian C. Misalnya persoalannya seperti ini. 2 akar 8 dikali akar 3. Ini adalah perkalian. Berarti 2 akar 8 dikali akar 3 berarti ini. Ini kan 2, di sini 1. Jadi yang pertama itu kita kalikan 2 kali 1 itu kan tentunya adalah 2. Kemudian akar 8 dikali akar 3 itu adalah akar daripada 24. Baik, apakah masih bisa kita sederhanakan? Tentu bisa. Jadi akar 24 ini diubah menjadi 2 dikali 4 kali 6. Ya, 4 kali 6. Sehingga hasilnya menjadi akar 4 itu adalah 2 ya. Akar 4 itu adalah 2, berarti ini 2 kali 2 tinggal akar 6. Sehingga hasil akhirnya sama dengan 2 kali 2 adalah 4. Jadi 4 akar 6. Baik ya anak-anak ya, diharapkan supaya kita juga tetap memahami dengan materi itu. Kemudian kita lanjutkan ke bagian D ya. Ke bagian D yang bentuknya 3 akar 2 ditambah 5 akar 8 dikurang akar 32. Sekali lagi, 3 akar 2 ditambah 5 akar 8 dikurang akar 32. Oke, baik. Kalau kita perhatikan di sini, bilangan-bilangan yang ada di dalam akar itu adalah 2, 8, 32. Jadi, coba perhatikan di sini ada bilangan yang paling kecil di antara yang 3 ini adalah angka 2. Jadi sesuai dengan sifat-sifat yang ada pada bentuk akar tadi, yaitu sifat yang keempat atau yang kelima, kalau dia sama bilangan yang dalam akarannya, maka dia dijumlahkan. Yang mana dijumlahkan? Tentu adalah koefisien-koefisien ini ya. Oke, baik. Jadi yang pertama sekali, langkah pertama, kita harus menyederhanakan dulu bilangan-bilangan yang besar ini ke dalam 2 nanti. Karena patokannya di sini adalah akar 2. Maka dalam hal ini bisa kita sederhanakan menjadi 3 akar 2 ditambah 5 kali akar. Jadi 8 itu adalah perkalian daripada 4 kali akar 2. Benar ya? Kemudian dikurang akar 32 itu adalah perkalian dari akar 2 kali akar 16. Sehingga di sini hasilnya menjadi ini tetap 3 akar 2 ditambah akar 4 itu adalah 2 ya. Jadi 2 kali akar 2 akar 2
dikurang akar 16 itu adalah 4. Ya, 4. Jadi kurang 4 akar 2. Nah, sekarang semua bilangan-bilangan yang ada di dalam akar itu sudah sama dia ini. 2, 2, 2. Maka sesuai dengan ketentuan atau sifat-sifat yang berlaku, ini sudah bisa kita sederhanakan. Nah, jadi hasilnya menjadi ini 3 tambah 2 ya. Jadi 3 tambah 2 ini perhatikan. 3 tambah 2. Nah, ini min berarti kurang 4 kurung tutup kurung. Nah, ini akar 2. Jadi akar 2. Nah, maka sama dengan hasilnya 3 tambah 2 adalah 5 kurang 4 sama dengan 1. Jadi hasil akhirnya adalah akar 2. Di sini 1. Jadi tak perlu dituliskan. Ya. Tidak perlu dituliskan. Jadi mohon kepada kita supaya kita lebih teliti dalam penghitungan ini, karena salah satu tanda bisa mengakibatkan persoalan itu menjadi ribet gitu ya. Baik, untuk anak didik kami, kita coba satu soal lagi ya. Kita coba satu soal lagi. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan melalui misalnya audio atau bentuk tertulis melalui grup pembelajaran kita ini. Nah, ini mungkin yang contoh yang paling terakhir ya, itu bagian daripada E. Sudah? Misalnya soalnya ini 2 ditambah akar 2 ditambah akar 2 buka kurung 4 kurang akar 2. Jadi ini sama dengan, yang pertama ini coba. Jadi poin yang perlu kamu paham di sini adalah, coba perhatikan ini, A tambah B dikali A, bukan tambah ya, dikali A kurang B, maka hasilnya ini adalah A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Jadi ini harus kamu pahami, A tambah B dikali A kurang B, hasilnya adalah A kurang pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Nah, tapi boleh kita kerjakan, nggak harus langsung menggunakan dengan rumus tersebut. Boleh kita secara aljabar kita kerjakan. Ini misalnya, jadi 2 kali 4 ya. Jadi 2 kali 4 itu adalah 8, benar. Kemudian 2 kali min akar 2, hasilnya adalah min 2 akar 2. Setelah itu kita lanjutkan dari ini. Akar 2 dikali 4. Akar 2 dikali 4 itu adalah berarti positif ya. Berarti tambah 4 akar 2. Kemudian akar 2 dikali akar 2. Ingat tadi konsep yang pertama, bahwa akar dari bilangan kode A itu adalah bilangan itu sendiri. Nah, jadi akar 2 dikali min akar 2 menjadi dikurang 2 ya. Karena akar 2 kali akar 2 adalah akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Jadi tandanya tadi ini kan negatif. Sehingga coba perhatikan, ini bilangan yang sama, yang sejenis. Berarti 8 kurang 2. 8 kurang 2 adalah 6. Kemudian di sini di bilangan yang ada dalam akar itu adalah 22. Berarti kita sederhanakan menjadi ini min 2 tambah 4. Perhatikan ini yang dijumlahkan ya. Min 2 tambah 4. Jadi min 2 tambah 4 itu adalah positif 2, berarti 6 tambah 2 akar 2. Jadi inilah hasil akhirnya. Oke anak-anak kami ya. Diharapkan kita sudah paham tentang materi ini, yaitu sifat-sifat bentuk akar. Jadi memang karena materi ini juga bagian pengulangan dari yang sudah kamu pelajari ketika Anda masih duduk di SMA.
Jadi demikian kira-kira bagian ini kami. Nah, untuk lebih bisa lagi untuk memahami materi ini, nah silahkan Anda mencoba menjawab soal-soal yang ada pada buku paket Anda, yaitu halaman 10, yaitu latihan 1-3. Nah, ini bisa saya tunjukkan ya. Jadi latihan 1-3 halaman 10 ya, halaman 10, halaman 10. Jadi kuncinya dalam matematika ini adalah kita harus banyak berlatih ya, pahami konsepnya, banyak berlatih mengerjakan soal dari yang mudah sampai dengan yang rumit. Jadi demikian materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga melalui pemberian materi ini Anda semakin cinta dengan mata pelajaran matematika yang selama ini kamu menganggap bahwa materi tersebut adalah materi yang sangat menakutkan. Demikian, untuk pertanyaan nanti bisa Anda sampaikan melalui grup WA kita, atau boleh misalnya bentuk pertanyaan di foto di kertas, akan kami layani untuk penjelasannya. Demikian, terima kasih.